Salah Rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Al-hadits. Para masyayikh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di saat ini kita dihadirkan dalam forum yang insyaallah mudah-mudahan ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terima kasih pada Dinas Perikanan Peternakan yang telah memberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi. Abah juga, saya mengambilnya, mohon maaf para masyayikh Abah, karena ingat saat beliau memberikan pengantar untuk berhaji. Jadi izinkan kalau saya sampai hari ini mengambilnya Abah. Jadi Abah gelar, anak bagelar, jadi mohon izin. Baik, para masyayikh rahimahullah, yang akan disampaikan bukan hal yang baru dan asing, tapi izinkan kami mengajak para masyayikh untuk sedikit memberikan perhatian tentang bagaimana penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Mengapa demikian? Yang perlu diperhatikan oleh kita semua, barangkali mengawali apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita pernah berpikir bahwa daging kurban yang dibagikan itu haram? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah berpikir bahwa daging kurban yang dibagikan diterima oleh umat masyarakat itu haram. Tidak pernah akan ada. Apalagi kita sebagai pelaksana. Saya yakin tidak akan ada yang berpikir daging kurban itu haram. Zatnya, sapinya halal, dibeli dengan antarodin halal. Tapi apakah yakin hasil sembelihan dagingnya haram? Padahal menjadi tanggung jawab kita bersama, apalagi para masyayikh, para ustadz, memiliki pemikiran sedikit menyisihkan waktu. Termasuk daging yang keseharian dikonsumsi. Apakah pernah bertanya kita kepada istri kita yang habis membeli daging ayam di pasar, apakah daging ayam ini halal? Saya yakin tidak pernah ada. Ataukah kita pernah datang ke pasar, ke tukang daging, lalu saat kita mau beli, nanya, apakah daging ini halal? Si gana cek tukang dagang, trek mulir ngajak pasea. Gak pernah. Apalagi dalam urusan berkurban, saya yakin tidak ada yang pernah bertanya pada pikiran sendiri, apakah daging kurban yang diterima itu halal ataukah haram? Dan mohon maaf, ini bukan dongeng, bukan fitnah apalagi, tapi fakta nyata. Masih didapati, bahkan mungkin tidak sedikit, daging kurban yang dibagikan ke umat kemasan itu ada yang statusnya sunnah adalah haram. Ada yang masih statusnya haram, padahal asalnya dari zat yang halal, sapinya halal zatnya, kemudian dibeli dengan cara yang halal, tapi dalam proses penyembelihannya itulah kritisnya. Sebagai fakta, para masyayikh dalam materi ini, sebuah pertanyaan tadi, ini halalkah atau haramkah? Ini fakta yang nyata, kurban tahun yang lalu, bisa diperhatikan. Ini kurban, bukan penyembelihan biasa, ini kurban. Ini panitia sedang akan memproses penyembelihan, padahal posisi sapinya sudah jelas mati. Tapi panitia masih memaksakan diri untuk menyembelih sapi ini. Dan ini disembelih. Apa yang mendasari kenapa tetap disembelih? Wallahu a'lam. Dan panitia masih membacakan mukorib dari hewan yang disembelih. Ini kurban. Para masyayikh, ini kurban, para sapi. Jadi bukan sebuah fitnah kalau kami katakan, munculkan sebuah pertanyaan dalam diri kita, apakah daging kurban ini halal atau haram? Ini fakta. Ini fakta. Jadi kita tidak berbicara sebuah kebohongan. Jadi tidak ada
ada dusta di antara kita. Ini faktanya. Lihat. Lihat, tidak ada darah yang keluar karena memang sapinya sudah mati. Kalau istilah ayam kan mati kemarin, tiren. Ini fakta. Tuh kan kertas yang mencantumkan nama-nama muqorrinnya dijatuhkan. Ini bukan sebuah kebohongan. Ini gambaran. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa mati? Ini prosesnya. Bagaimana menanganinya tidak pas, tidak tepat, akhirnya sapinya mati. Ini proses awalnya. Ini proses awalnya. Bagaimana menanganinya tanpa kesalahan. Bahasa Rasulullah SAW itu tanpa ihsan. Ini akibatnya. Ditangani dengan cara yang keliru, pada akibatnya yang tadi. Ini ujungnya tadi, sapinya mati. Ini yang perlu menjadi catatan bagi kita. Apakah ayam yang dikonsumsi oleh kita halal? Apakah daging yang dibeli oleh istri kita di pasar itu halal? Wallahu a'lam. Sedikit sekali perhatian di antara kita tentang hal ini. Padahal ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ini awalnya ini. Awalnya kenapa tadi sapi itu ketika disebut sudah mati, ini awalnya penanganannya jauh dari kaidah esrawan. Sangat jauh, bahkan tidak sesuai. Ekornya ditarik dalam kondisi sapi ini sudah stres, terikat ke tiang panca dengan posisi leher sudah betul-betul tercekik. Dipaksa dilumpuhkan dengan minim pengetahuan yang mengurusnya. Cukup ya, ini gambaran saja. Gambaran awalnya kenapa sapi itu mati. Ini yang kedua, para masyayikh, bukti bahwa belum tentu daging hasil semetu halal. Ini bukti yang kedua. Yang bertelanjang darah ini adalah eksekutornya, juru sembelihnya. Tapi yang dia bawa bukan pisau tapi martil. Apa yang dia lakukan? Kita bisa melihatnya. Sapi yang begitu bagus, halal, tapi hasilnya saya yakin para masyayikh sudah bisa menilai. Apa yang dia lakukan? Bukan menyembelih sapi yang ada di hadapannya, tapi apa yang dia lakukan agar menghasilkan daging itu. Kita lihat apa yang dia lakukan. Saya kira cukup. Fakta nyata bahwa daging hasil yang dihasilkan dari zat yang halal itu belum tentu halal. Di mana titik kritisnya? Pada proses penyembelihan. Ketika kita berbicara proses penyembelihan menjadi titik kritisnya, maka sentralnya, pusatnya adalah pada seorang juru sembelih. Kumaha anu mencitna. Nah, kita semua yang di sini saya yakin di majelis taklim, di masjid itu ada tanggung jawab di pundak kita sebagai juru sembelih. Apakah akan terjadi seperti ini? Saya tidak bisa membayangkan jika satu ekor sapi dengan bobot 400 kg timbang hidup, karkas berarti kurang lebih setengahnya 200 kg. Ambil secara rumus berapa daging yang dihasilkan? Minimal 50%. Berarti dari bobot 400 itu dagingnya kurang lebih 100 kg. Lalu kita kemas, kita packing, dibungkus, taruhlah satu bungkus 1 kilo. Berarti jadi 100 gantingan. Dibagikan ke 100 keluarga. Satu keluarga ada 5 orang. Berarti 500 jiwa memakan daging haram itu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Saya tulis salah satu hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Beliau bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih." Na'udzubillah min dzalik. Setiap daging yang tumbuh dalam jasad seseorang jika bersumber dari makanan atau minum yang haram, apa perintah Rasul? Fannaru aula bih. Na'udzubillah. Tempatnya tidak ada kecuali neraka. Tiap tahun kita lakukan itu. Tiap tahun kita bagikan daging kurban dalam status haram. Siapa yang bertanggung jawab? Panitia
juru sembelih dalam hal ini yang paling bertanggung jawab. Nauzubillah min dzalik. Ini yang perlu dan menjadi dasar lahirnya pemikiran kita untuk mau ikut peduli terhadap proses penyembelihan. Sehingga juru sembelih itu betul-betul harus profesional, harus betul-betul tahu, punya pengetahuan, punya keterampilan, dan sikap kerja yang benar. Karena sangat menentukan status dagingnya akan dikonsumsi oleh umat dan masyarakat. Jadi ketika kita diberi amanah jadi panitia kurban, tidak hanya mengandalkan semangat dan keinginan, tapi harus betul-betul membekali diri yang cukup tentang bagaimana posisi sebagai seorang juru sembelih itu menentukan halalkah, haramkah daging yang akan dibagikan. Ikhwatimah rahimahullah, selanjutnya pemerintah dalam ini sangat peduli tentang bagaimana daging yang dihasilkan itu halal, sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi yang disebut dengan standar penyembelihan halal. Ini berdasarkan SKKNI, Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia, nomor yang terbaru 148 tahun 2022. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagaimana seorang juru sembelih harus betul-betul memperhatikan dirinya. Apakah dirinya itu digambarkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sehingga hasilnya betul-betul dari sapi yang zatnya halal, dibeli dengan antarodin, hasilnya pun daging yang dibagikan tidak berubah. Pertanyaan sederhana yang kedua, apakah ada yang tahu kenapa daging hasil sembelihan yang dijual itu dilabeli halal? Makanan-makanan dari asal makanan yang hal itu dilabeli halal. Kenapa masih dilabeli halal? Yang menjadi alasannya adalah karena untuk meyakinkan konsumen bahwa prosesnya pun halal, prosesnya pun benar. Sebab sekalipun prosesnya itu bermasalah, jika dari zat yang haram tetap halal. Jadi intinya di proses penyembelihan seperti apa. Nah, ikhwatimah, inilah yang paling utama dalam proses sebuah penyembelihan. Jadi di pundak juru sembelih itu tanggung jawab. Nah, kami dari asosiasi, dari komunitas juru sembelih halal Bandung Barat khususnya, ikut peduli, tergerak untuk bagaimana dari pengetahuan, keterampilan yang kami pernah pelajari itu untuk berbagi. Kami menjelang Idul Adha ini sudah di 10 tempat sesuai dengan promo yang kami sampaikan, program Ghost to Masjid, lalu direspon oleh banyak majelis taklim, minta bersama untuk membuka cakrawala pemikiran pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya proses penyembelihan. Kami adakan program yang namanya BIMTEK, bimbingan teknis khusus mengenai masalah mencitna, bukan masalah yang lain. Tadi Abah sudah menyampaikan urusan syariat tentang masalah kurbannya itu. Para masyayikh sudah lebih paham. Saya dalam hal ini tidak lebih tahu daripada yang sedang mendengarkan. Tidak. Tapi urusan menyembelih ini harus menjadi perhatian kita. Yang tadi, saya satu saat bertanya ke istri ketika pulang bawa daging ayam, "Mak," ditanya ke tukang ayam, "ini halal enggak?" Istri kan menolak. Tukang ari naroskeun mengajak pas saya ke tukang ayam. Padahal itu bagian itu hak kita. Apakah daging ayam itu halal? Lalu saya itu tengok, lihat leher ayamnya. Apakah betul-betul disembelih atau tidak? Kan istri saya tidak peduli awalnya, tapi setelah saya berikan edukasi, akhirnya setiap membeli ke pasar belum periksa. Bagaimana tuh ayam yang digantung mau dijual itu? Lihat lehernya. Ada nggak bekas sayatan pisau? Termasuk daging sapi dan sebagainya. Ini ihwatin rahimahullah. Seorang juru sembelih harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Di SKKN itu, seorang juru sembelih harus memiliki 10 kompetensi. Dan di sini letak persoalannya. Apakah di majelis taklim, di kepanitiaan kurban, juru-juru sembelih itu memiliki 10 kompetensi ini? Wallahu a'lam. Padahal inilah yang paling mendasar sehingga nanti hasilnya daging itu halalkah atau haramkah. Kita lanjut. 10 kompetensi dari seorang juru sembelih. Ini informasi saja. Yang pertama, menerapkan syariat Islam. Seorang juru sembelih secara pribadi
harus orang yang betul-betul taat beribadah. Sampai kami waktu dites, waktu pelatihan, ya, mengikuti uji kompetensi, sampai ditaros Pak wudhu, rukun wudhu ditanya. Saya sampai kaget ditanya rukun wudhu dari ajar itu waktu di SD. Duit ini mau tahu rukun wudhu, bilang dari. Padahal prakteknya kita laksanakan. Sampai di video rukun wudhu, rukun sholat, syarat wajib sholat, sederhana. Tapi yang tidak kalah pentingnya dari mengenal jenis adalah bagaimana pengertian kita tentang proses penyembelihan. Bukan hanya secara pribadi jadi soleh. Makanya jangan heran dari kompetensi ini ada di satu daerah nu kekeh menciteh kedah ku ustad. Da pira ku ustad teh sholat. Padahal bukan hanya secara pribadi menjadi seorang yang soleh, tapi juga apakah dia memiliki pengetahuan tentang proses penyembelihan. Ini yang tidak kalah penting. Ini gambaran untuk yang pertama ini. Minimal seorang juru sembelih tahu rukun menyembelih. Berdasarkan keterangan disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, rukun menyembelih itu ada 4. Pertama, kegiatan penyembelihan, proses penyembelihan. 2 adalah juru sembelihnya. 3 hewan sembelih yang tadi sudah disampaikan oleh Abah. Kemudian yang keempat adalah alatnya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, bermasalah. Nah, yang paling rawan dari keempat ini di 2. Pertama di proses penyembelihan, yang kedua di juru sembelihnya. Kalau urusan hewan, saya kira semuanya insya Allah sudah tersosialisasikan. Alat insya Allah sudah banyak tahu, sekalipun mungkin perlu disampaikan juga. Karena barangkali dari berbagai tayangan yang diekspos ke berbagai media, ada seseorang yang menyembelih seekor sapi pakai pisau dapur. Ada seseorang yang menyembelih menggunakan golok untuk memotong kayu. Ya beda peruntukan Pak, sekalipun leher sapi itu lunak kelihatannya, lebih lunak daripada kayu yang kita potong, tapi tidak sama sekali bisa kita samakan. Nah, ini gambaran tentang rukun menyembelih. Selanjutnya, cara menyembelih. Islam sudah mengajarkan cara menyembelih itu ada 3 macam. Pertama adalah nahr, 2 dab, ini yang kita lakukan. Yang ketiga ikrar. Nahr itu menyembelih bagi hewan yang oleh Allah sudah memang ditundukkan, yaitu unta. Jadi unta mau cekap di talian, dicancang, terus dibongohan. Nahr itu disabit, disabit. Jadi si hewan itu tidak diberi tapi disabit dengan keahlian yang sudah mumpuni. Disabit pakai pisau yang memenuhi standar tajam. Lalu kalau dab, inilah yang kita lakukan. Hewannya diberikan. Yang ketiga cara ikrar. Ikrar itu adalah menyembelih atau mematikan satu hewan yang pertama sulit untuk kita tundukkan. Seperti rumpang orang yang manuk Pak. Pero kok badai budak-budak manuk menyebar luhur. Badai iraha katuangan. Ya pakai panah atau pakai senapan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara ikrar. Atau satu saat dalam satu kepanitiaan sapinya ngamuk stres, dia lari masuk ke sumur, di sumur itu berair, dia nyungsep jungkir. Apakah orang kedah mulai ladang karena tidak mungkin, karena mungkin 1-2 menit karena tenggelam di air, nyungsep kepalanya di bawah, sapi itu keburu mati. Maka lakukan dengan cara ikrar. Bagaimana? Iriskan pisau di bagian badan manapun yang bisa mengalirkan darah dan sah penyembelihan itu. Itu namanya cara ikrar. Jadi Islam sangat sempurna memberikan solusi bila terjadi seperti itu. Nah, caranya itu ikrar. Lukai saja bagian dari tubuh hewan itu yang bisa mengalirkan darah karena dalam kondisi darurat seperti itu. Dan Islam membenarkan cara itu. Jadi tidak harus ugil-ugilan mengeluarkan sapi tina sumur, keburu mati. Islam sudah memberikan solusi. Ini cara menyembelih yang Islam ajarkan kepada kita. Berikutnya ikhwati iman rahimahullah, cara menyembelih atau yang disebut menyembelih. Ini yang pokok. Bahwa menyembelih itu ada sebuah proses pemotongan di mana mengalirkan darah dari 3 bagian. Pertama hulkum. Hulkum itu saluran napas. Bahasa orang Bandung Barat tikoro. Yang kedua mar'i, saluran makan berupa usus di belakang hulkum. Yang besarnya saya kira tidak jauh berbeda antara manusia dengan sapi, kurang lebih sebesar telunjuk ini. Berupa usus yang dia bisa kering bisa basah, tergantung seseorang itu minum atau tidak.
Mungkin para dokter upami urang bari badan tuang, saya nak lihat heula sarebat masuk baru susah basil. Lagi upami gadi lebet tuangan bahwa apa sok kabeuheulan. Tak kabeuheulan eta. Yang ketiga harus putus dua urat besar saluran darah disebut dengan wadah jaya, vena dan arteri. Di mana letaknya? Inilah gambaran anatomi leher hewan. Yang putih ini adalah kulkum, tenggorokan, saluran napas. Di belakangnya yang merah itu adalah mari, saluran makan. Dan yang biru serta merah menyala itu adalah wadah jaya. Ini harus terputus saat disembelih. Muncul pertanyaan, di mana irisan sayatan pisau itu? Di sini. Inilah letak irisan pisau yang tepat dalam penyembelihan. Yang paling atas itu jakun, Pak. Ini jakun. Yang di kita juga terasa keras. Jakun kita. Nah, menyembelih itu irisan pisau harus di bawah jakun. Kalau di atas jakun atau di jakun, setajam apapun pisau tidak akan bisa. Jakun itu keras dan licin. Kalau di atas jakun itu berarti di pangkal lidah. Dan itu adalah klep antara saluran nafas dengan saluran makan. Jadi akan sulit dan lama matinya hewan itu. Yang tepat adalah kalau dilihat dari sisi tulang, 3 ruas tulang di belakang. Nah, di dalam istilah Juleha ada rumus, Pak. Kalau menyembelih sapi itu 5, menyembelih kambing 3, menyembelih unggas ayam 1, 5, 3, 1. Kalau manusia tidak pernah disebut, manusia itu 4, Pak. Coba Bapak Parmasayid tempelkan di leher, tengadahkan, lalu tempelkan jari kita di rahang, maka pas jari keempat itu pasti di jakun. Tapi manusia tidak pernah disebut, Pak, masa mencit jari. Nah, kalau sapi itu 5, begitu ditempelkan di rahang, tempelkan, maka jari kelima itu pasti di atas jakun. Nah, di bawah jakun itulah sayatan pisau kita lakukan. Namanya halak. Tidak boleh dilabah. Labah itu leher bagian bawah. Kenapa tidak boleh dilabah sayatan pisau? Kalau dulu iya, Pak. Kalau masih dulu saya masih mendengar. Kenapa dulu masih di bawah dilabah? Karena ada prinsip hulu kernu mencit. Padahal kita semua tahu hukumnya haram. Wa ala utyal jaziru minha sabda Rasul. Jangan sekali-kali yang mengurus kurban diberi upah dari bagian apapun hewan kurban. Kita dulu kan punya prinsip, hulu kau mencit, kulit kau nyisir. Hari pimpin nggak usaha. Ini gambaran. Tidak boleh dilabah di bawah. Kenapa? Masalahnya luar biasa. Kan si sapi itu direntangkan. Dibentangkan lehernya, Pak. Ketika dibentangkan, kalau dilabah, begitu tergores pisau, 2 wadahnya ini bisa masuk ke dalam dan bisa menyumpat jalan darah. Itu berbahaya, darah tidak akan keluar. Bagaimana kita akan memotong wadahnya yang masuk ke dalam karena dibentangkan? Itu bahayanya. Sedangkan para masyarakat tahu kan salah satu yang diharamkan adalah daman masfuhan, darah yang mengalir. Yang kalau sudah keluar kan jadi marus istilahnya. Nah, kalau di bawah dilabah itu berbahaya. Irisan pisau itu di sini. Jadi di bawah jakun kurang lebih 3 cm, 3 ruas tulang kalau di belakang. Di sini irisan pisau itu harus disayatkan. Lalu yang berikutnya Ibu Iman, ini gambaran yang pernah kami lakukan awal di Juleha. Dengan direntangkan si sapi ini kami kasih petunjuk kepada rekan Juleha yang baru belajar di mana tisu itu harus diiriskan. Ketika belum tepat arahkan. Lihat ada darah yang muncrat, itulah wadah jayen. 2 urat besar yang muncrat itu adalah wadah jayen. Berarti sudah sempurna. Penyembelihannya sempurna dan di atas. Ini gambaran. Nah, kalau ditunjukkan di mana setelah disembelih itu letak yang 3 tadi. Ini gambaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang keras itu jakun, Pak. Di bawah jakun itulah irisan pisau. Sapi yang sudah disembelih, ini kan ada bulu mati. Matinya di bawahnya, Pak, berupa usus. Saluran tenggorokan. Kalau ini mati saluran makan. Nah, yang di sisi itu ada wadah jayen, ada usus, saluran darah.
Itu wadajai, Ini dua saluran darah besar. Yang kalau dipotongnya di halak di atas Pak, si wadajai itu terlihat. Makanya kalau bapak-bapak, para masyayikh, para ustaz sudah menyembelih Pak, jangan balik kanan. sudah sempurna. Kan sejarah kita namanya harus mencet balik kanan. Gak pernah memeriksa itu. Bagaimana cara Jangan balik kanan Pak. dengan tinggi? Ketika sudah disembelih periksa dulu. Apakah sudah sempurna atau belum? Apakah tersumbat atau tidak? Ini gambar. Nah ini rahang ditempelkan di tangan kita. Jempolnya pasti dijangkut. Jadi tempelkan di rahang sapi. Itu jempolnya pasti dijangkut. Nah di bawah jempol itulah, di bawah janggut itulah irisan pisau kita lakukan. Jangkung posisinya ada di 2 jari atau 3 jari. Maksudnya di 5 jari dari langsung itu ada 5 jari. Ini posisinya di 2. Jadi di bawah janggut itulah irisan pisau. Nah itu gambaran. Ihwati iman rahimakumullah. Sekarang proses menyembelih yang tadi disampaikan, yang kaitan dengan keserawan sejujurnya ini dalilnya. Jadi seorang muslim itu sumbernya kan tidak jelas dari kata apa. Nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih. Dan ternyata urusan keserawan itu sudah 15 abad yang lalu Rasul disampaikan bahwa seseorang ketika menyembelih harus berdasarkan kaidah keserawan. Rasulullah SAW sudah menyampaikan lebih dulu harus ihsan, berbuat ihsan terhadap hewan yang disembelih. Nah, bagaimana kita bisa berbuat ihsan? Di dalam dalilnya ini, insya Allah para masyayikh sudah hafal. Fa'ahsinu ad-dabha wal yuhidda ahadukum syakratahu fal yurih dabihatahu. Yang sangat menyentuh dan menarik saya pribadi kalimat fal yurih dabihatahu. Senangkan hewan yang akan disembelih. Ini sangat menarik. Nah, orang kedah joget bayangan sapi itu. Ini menarik ihwati rahimakumullah. Tapi Rasulullah menyatakan diawali dengan menajamkan pisau. Nah, urusan ini pun bukan urusan sederhana. Yang seperti apa standar pisau yang tajam? Pertama tergantung jenis pisau dan peruntukannya. Sebab kan berbeda tajam ukuran menyayat atau memotong bawang, memotong kayu dengan memotong penyembelih hewan. Itu berbeda. Nah, sebagai contoh, izin saya memperlihatkan standar tajam. Bapak ini pisau, mohon jadi catatan karena ini dinilai. Ini pisau sembelih sudah dalam kategori standar tajamnya. Ketika ihwatul iman para masih membuka, jangan dipegang. Bentar. Jangan dipegang begini. Ini sangat tidak baik. Jangan dipegang begini. Ini tidak boleh. Sampai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang juru sembelih itu adalah menjaga keselamatan. Ini menantang. Jangan sekali begini kalau bisa sembelih. Dia harus membukanya, dipegangnya punggungnya. Punggungnya dipegang dan membukanya ke arah punggungnya ditekan. Jangan ke arah tajamnya. Kenapa? Karena pisaunya jadi tumpul nanti kalau disembelih. Membukanya juga harus begini. Memasukkannya juga sama. Kemudian kalau para ihwati iman membawa pisau, tidak boleh begini kalau mau menyembelih. Mana sapina? Mana sapina? Membawanya saja Pak harus dibalik, disimpan di belakang. Ini harus dibalik. Begini. Kalau bapak-bapak para masyayikh diuji di RPH, diuji kompetensi seorang juru sembelih, lalu begini bapak bawa para sembelih, itu langsung di mana? Disuruh keluar. Mau masuk begini, mana ini kunci tenang di mana? Itu dimarah kalau di RPH. Membawanya saja tidak boleh sembarangan. Ini harus dibalik begini di belakang. Dan dia harus memisahkan diri orang lain kalau mau nyembelih. Di orang Pak, karena sapi nangis tahu ya Bu, iya kayak kunci. Posreng depan sapinya. Itu sangat tidak ihsan, tidak keserawan. Dan itu masih terjadi gagayaan. Bahasa saya mohon maaf para masyayikh, gagayaan peso diamang-amang. Padahal yang digunakan bedok kalau naruhan suluh Pak. Begitu dipakai bermasalah. Dan bagaimana? Minimal ya, yang disebut pemohon tajam. Kalau untuk pisau sembelih Pak minimal bisa slash kertas atau puskat. Puskat itu didorong, dipukulkan.
Kalau sudah seperti ini minimal ini sudah memenuhi. Jangan sekali-kali mencoba ini tajam atau tidak, ke kuku, ke bulu, ke rambut, apa-apaan. Itu juru sembelih yang tidak memahami keselamatan dirinya, bukan hewan. Ke bulu digitukan, ke kuku, lalu ke rambut, sangat tidak ihsan, paling tidak ihsan itu untuk diri. Itu sangat hati-hati. Ada medianya, pakai kertas, pakai plastik. Benar sudah di YouTube no di slash tisu, itu masih lakukan itu untuk promo pisau. Itu mau promo pisau Pak kalau slash tisu. Cukup saja begini. Oh ya sudah. Diukur dari ujung ke ujung. Kalau tidak ada ganjalan berarti ini layak. Karena kalau sudah ada di sini terasa berhenti, oh berarti ada masalah. Rompal, chipping atau seperti rolling, istilah-istilah. Ini dilihat edge-nya Pak, mata tajamnya dilihat, bekalnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Idealnya Bapak-bapak para Mas Adi, pisau itu kalau ayam 4 kali lebar leher ayam 10 cm. Kalau untuk sapi idealnya itu adalah 1,5 lebar sapi. Jadi direferensikan idealnya 30 cm, minimal 27 cm. Tapi pada akhirnya kumaha juru sembelihnya Pak, seperti saya gak bisa yang 30. Melehoy Pak. Terus kata nagian 30. Saya senangnya 23, ini 23 cm. Atau 20 cm, di RPH umumnya 20 cm Pak. Karena tenaganya akan full, si tenaga itu sampai 7. Jadi pada ini kalau pisau, kalau ditanya, kalau diuji kompetensi jangan kumaha kuring. Ada biasa itu 20 cm itu dicoret Pak, disilat. Ideal, tapi kalau di lapangan silahkan. Bagaimana enaknya, pisau yang mana yang dipakai, silahkan, itu gak ada masalah. Nah ini berbicara ihsan sampai masalah pisau yang digunakan. Ini gambaran. Ya, tadi kata Abah itu banyak pisau, ya betul Pak, ya insya Allah. Abah sudah ada bagian. Nah ini gambaran yang ihsan Pak. Menurut para masyayikh, ihsan tidak juru sembelih ini. Apa? Tidak berhenti Pak, para masyayikh tidak berhenti itu ngambek tuh. Berhenti tidak Pak, belum berhenti, balas dendam dia. Apakah para masyayikh kalau mengenai kurban harus sama seperti ini? Seorang itu salah sah, nugelo teh sah. Terlalu ekstrim kalau bilang begitu. Ya sapi kan tergantung kita yang menangani. Kalau menangani tanpa kesalahan, tanpa ihsan, ya sapi juga sakit kalau diperlakukan tidak baik. Sapi itu hewan salah satu yang sudah ditunjukkan Allah untuk kita, lalu kita memperlakukan tidak baik, ya sapi juga tidak enak. Sakit, dolinkah kita? Ya dolin. Masa sampai dipukul, ditenang begitu? Padahal kita butuh dagingnya untuk disembelih. Ini juru sembelih Pak, yang harus hati-hati. Nah, tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang disebut ihsan itu. Ini jelas, dalilnya juga ada. Kemudian berikutnya, ikhwatimah, memalingkan hewan ke sisi kiri ini untuk dab, ya, cara menyembelih dengan cara dab tadi. Ini jelas, dalilnya juga sudah ada, insya Allah para masyarakat sudah hafal. Saya tidak akan menjelaskan. Meletakkan ke kiri di sisi pangkal hewan ini khusus untuk kambing ya. Jadi kalau tadi kata Abah di Manhar di Saudi Arabia menyembelih kambing itu memang begitu Pak. Ditarik, kepalanya dipegang ke tangan kiri, ininya diinjakkan ke sini. Memang kelemahannya kambing di sini. Kelemahan kambing itu di sini. Diinjak langsung gini, lungker. Ambil kepalanya injak gitu, lungker. Kita tidak begitu. Ketika dapat kita lebih ihsan. Kita tarik dua kakinya, simpan di paha, lalu turunkan, lalu tekan ininya. Tos tujuan mana dari mencit doma rereana. Di talian. Tidak cukup oleh seorang yang beli kambing itu. Ambil kakinya, simpan di paha, turunkan bersama paha, lalu tetap tekan. Kalau masih ada kaki itu merontak, pegang perutnya, tarik sedikit, dia berhenti, lalu dia tenangkan, masukkan kelingking kita dengan jempol ke sini, karena ada ruang, masukkan, lalu jari tengah di tengah, pegang kepalanya, telentangkan, tangkarat ke.
Sudah tenang, apalagi kalau telinganya panjang, tutupkan ke mata. Karena ditutup mata hewan itu akan menenangkan. Makanya sekarang sapi pun ada apa yang namanya blindfold. Blindfold itu untuk menutup mata agar mengurangi stres. Ada baiknya pakai alat. Nah, kambing itu cukup oleh seorang saja sendiri. Tidak harus ramai-ramai ke lembur. Gambaran. Nah, kemudian berikutnya ibadah iman, rahimahullah, mengucapkan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tadi kompetensi pertama? Seorang juru sembelih menerapkan syarat Islam. Jangan begini, mohon maaf, hapunten, kamu masih kena ahli hisab. Bari mencit, bari nyeset pak. Macam naon? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil merokok. Masih ada banyak para masyarakat. Bagaimana itu melakukan itu? Tegur, ingatkan. Sanes abah, sanes ulangnya ngan ayah waktos tertempatnya cik atuh nuju mucik mah berwawabar. Masa begitu? Para masyarakat bisa hafal terus. Beda huruf yang dibacakan beda makna. A'udhu dengan a'udhu kan memberi kemana yang berbeda. Hanya yang perlu menjadi catatan. Kemudian yang berikutnya buat iman, disembelih dengan cepat. Istilah di Jawa itu star, sekali tarik, tidak menggergaji. Nah itu harus dimiliki kemampuan itu. Ini gambaran. Nah ini yang tidak kalah pentingnya, ini yang bisa menjadi sebab haramnya daging sembelihan. Adakah yang seperti banyak? Yaitu mempercepat proses kematian. Dengan cara apa? Ini yang pernah saya pribadi lihat. Ketika sudah disembelih, jagal itu di satu tempat diminta 5 ekor, 1 ekor 1,5 juta. Di tetangganya 5 ekor dengan nilai yang sama. Kejar tayang. Kalau menunggu sampai mati betulan, dia perlu waktu. Maka dia percepat proses kematian hewan itu dengan cara ditusuk ke atas atau ditusuk ke bawah, ditusuk ke atas sampai ke otak. Begitu ditusukkan otak, si sapi pasti 1-2 detik mati. Ditusuk ke bawah 1 detik mati. Proses yang alami 3 menit sampai 5 menit. Persoalan saya rasakan para masyarakat sudah hafal, sudah tahu itu. Makanya harus peduli bagaimana penyembelih itu benar. Kan ini yang diisyaratkan dalam dalil. Ini kaidah ushul fikih. Saya tidak perlu menjelaskan, para masyarakat sudah lebih paham. Apa kedudukannya? Sama seperti ayam disembelih lempar ke air panas. Pertanyaan sederhana, ayam itu matinya disembelih atau karena tenggelam di air panas? Sama, sapi pun ketika proses kematian dipercepat bermasalah. Nah lalu bagaimana kita mendeteksi sapi itu sudah mati atau tidak? Yang kami pelajari lengkapnya ada 5. 1, napas. Tapi terkadang nak untung si tukul. Kan kalau kita bernafas di cermin itu pasti ada umbun. Tidak usah, ini saja tekan. Perutnya tekan, kalau masih ada perlawanan berarti masih hidup. Yang kedua pupil mata. Suruh tapi tengok disolok ya Pak Mas ini. Jangan ditusuk, ditetik, antal itu. Kalau masih ada gerakan berarti masih hidup. Yang ketiga lihat aliran darahnya. Kalau masih mengalir berarti masih hidup. Yang keempat ekornya dilipat. Kalau masih ada perlawanan berarti masih hidup. Terakhir dari antara kukunya sedikit saja tusuk pakai pisau. Kalau masih bergerak berarti dia masih hidup. Ini 5 cara mendeteksi apakah sapi itu sudah mati atau masih hidup. Kenapa? Karena masih didapati di masyarakat kita yang ketika masih hidup lalu kemudian diurus, disisir, kepalanya dipotong, kakinya dipotong. Ini padahal Rasulullah mengingatkan, "Makuti aminal bahima fahiya hayyatun wa huwa mayyitun." Bangke. Subhanallah. Adakah faktanya itu? Bukan berbicara dongeng, ini faktanya. Si bapak ini maksa memotong kepala, padahal saat ini masih hidup. Lihat Pak, masih hidup kan? Masih hidup, masih bergerak. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Nyata, terekspos Pak.
viral di berbagai media. Berarti kepala itu bangke, gak bisa ditawar-tawar. Sabda Rasul tadi, wa huwa mayyitun, siapa bertanggung jawab? Yang menyembelih, Pak. Dan lagi-lagi mohon maaf, itu memotong kepala kenapa pakai kampak? Diiriskan saja, diikuti ininya di sini. Jadi kalau memotong kepala, misalnya kepala, ikuti sisi kulitnya, lalu ikuti di sini tuh ada semacam flek, tinggal diiriskan itu sudah lepas. Kenapa pakai kampak? Capek-capek Pak, kampaknya gak besar. Diikuti saja di sini tuh. Nah, sejajar dengan telinga Pak di sini. Para masuk telinga, iriskan ke sini, iriskan di sini, lalu tengadahkan. Tarik itu pasti terbuka. Kelihatan itu ada rongga yang kosong. Tinggal diiriskan pisau, dia akan sebentar. Begitu diiriskan, dia akan terbuka. Tinggal dilanjutkan, insya Allah copot. Kaki tidak pakai kampak, pakai diikuti. Dari sini kalau kaki, mengikuti ke sini. Pasti di sini belahannya. Dari sini, jangan dari sini. Tapi ini di bawah paha, ikuti luruskan. Itu adalah engselnya. Ikuti saja ini. Pahanya dari bawah, luruskan. Nah disinilah seperti tuur urang sani. Bila tercantum cobian. Bersatu apa? Jadi ikuti dari bawah sini. Jangan mencari di atas, di sini di bawah. Luruskan dari paha bagian bawah ke sini. Itu pasti flatnya. Tinggal diiriskan kulitnya, itu misalnya. Nah itu gambaran ikhwat iman. Masih ada waktu misalnya 15 menit lagi. Yang kedua, melakukan koordinasi pekerjaan. Juru sembelih harus tim, Pak. Jangan sendirian. Gak bisa, dia harus nge-handling, nuntut, mengikat nalia, ngerubuhkan, terus mencit, leles, Pak. Nuntut, anjeuna, nunabian, manehna, ngerubuhkan, si eta, mencit, bentukan cukur, pas mencit, leles, ini bermasalah. Harus ada koordinasi. Ini kompetisi seorang juru sembelih. Ini gambarannya yang harus kita kondisikan. Dalam kepanitiaan kurban cukup 6 tim, gak usah banyak-banyak orang. Nu hadir salembur, sesuai nama jantan penonton. Mohon maaf para mas saya termasuk yang saya tidak bisa membiarkan. Begitu saya diberi amanah jadi panitia, lalu datang orang-orang, bapak-bapak datang, gak bawa alat-alat. Saya mau bertanya, bapak kesini mau apa? Bapak tadi pada naon? Ustaz, abdi mau pada ningal. Balik Pak. Kami bukan tontonan. Saya mengatakan begitu. Tapi yang sebenarnya bapak pada naon hadir, manawi ayu teh di bantos. Bapak siap naon? Narokan tulang tah kampatna Pak. Pada nyisit tah ieu pisau nyisitna sok. Jadi kita berdayakan, sekaligus memberikan edukasi, jangan dibiarkan. Saya bukan tontonan, kata saya. Kalau Bapak mau nonton di konser, Pak, sepak bola, kita sedang tidak main sepak bola. Ini koordinasi pekerjaan penting. 6 tim cukup. Tim handling dan perubuhan, juru sembelih, tim pemerintahan karkas, skinning, lalu tim bonding, menurunkan daging, dan nyacah, mempackingnya, lalu kelima, dan terakhir, bagian distribusi. Dalam manajemen kurban cukup 6 tim ini selesai. Dibagi. Dan titik sentralnya di nomor 2, juru sembelih halal. Koordinasikan dengan tim yang pertama. Karena ini penting. Sapi mulai waktu biasa dipencit. Pamit asal nggak boleh. Nah kumaha. Ini juga harus representatif bagi tim penyembelih. Jangan sampai terjadi permasalahan seperti ini. Karena kurang orang itu coba lihat Pak. Mencit ke seorang anak jajagoan. Artinya apa Pak? Setelah mencit kan baru turun. Sampai ganti pemain. Kalian amak apa ya tak amak tak amak padu amak pak
Amak domba, amak. Lihat Pak, kulit sapi leher sampai rangsak begitu. Itu Pak gambaran bagaimana koordinasi tidak terjadi antara satu tim dan tim lain. Apa kata si bapak tadi yang bilang, hariku air, ini hariku. Kan gitu seorang main. Hari mana kan di sepak bola apa ganti pemain kan? Ternyata dalam proses penyembelihan juga ada yang ganti pemain, ganti peso, ganti pemain. Ya memang harus diambil alih kalau sudah seperti itu. Zolim namanya kalau dibiarkan. Yang paling utama tidak ada koordinasi antara satu dan lain. Mana pamuncitnya lira, kepala tidak terkunci. Yang menantang tidak bisa. Harus ada koordinasi antara semua pihak terlibat. Nah ini sebagai contoh sederhana saja. Saya mendampingi juru sembelih yang akan menyembelih. Saya tunjukkan di mana letak irisan pisau. Harus seperti ini. Kepalanya terkunci kuat. Karena salah satu kunci menyembelih itu adalah kepalanya dimatikan dulu, dikunci kuat. Kalau kepala sudah terkunci kuat, penyembelih tenang. Bisa juga dibantu dengan dipegang kepalanya. Itu seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya nanti juga disebutkan harus mengamankan diri si penyembelih. Pakai apa? Pakai sarung tangan anti-seset. Ini yang kadang-kadang ketika ada abah, mohon maaf sekali. Badai mencit, ngai sarung, ngai senat cepit, pesona peso dapur. Ya Allah ya Rabbi. Cobi atuh panitia teh modal. Gitu kan. Mohon maaf, hapunten pisan ka para saya. Cik atuh ari hoyong mencit mah modal, entong peso parang mulitan bawang di mencit. Pakai sepatu bot. Agak memantaskan diri berpakaian. Kenapa? Karena kita menghadapi bahaya. Ini koordinasi yang kami lakukan. Lihat Pak, lehernya sudah terbentang Pak dengan baik. Ditunjukkan di mana irisan itu. Nah ini yang salah, ini yang memegang leher. Nah, saya kan koordinasikan. Sudah diperiksa kelihatan sudah. Jangan balik kanan, kan ini balik kanan Pak. Yang menyembelihnya balik kanan tuh. Coba lihat, balik kanan kan yang menyembelihnya. Sudah menyembelih balik kanan, tapi saya berikan tos. Artinya saya sebagai pengawas. Nah, tos karena saya melihat sudah tuntas. Tuntas didedetkan eta peso, ya innalillahi peso narompang. Ini koordinasi. Ini yang perlu dilakukan oleh kita dalam hal proses penyembelihan. Yang ketiga, menerapkan keselamatan dan keselamatan kerja. Ini tidak terlalu penting. Orang mau yang muncul Pak, orang nyaliran tidak menyiapkan diri untuk selamat. Sarung tangan tidak dipakai, sepatu pakai sandal, bawah pakai sandal jepit. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan tidak seperti itu. Keselamatan harus diperhatikan. Makanya pakailah alat pelindung diri ini kurang lebih. Memang banyak Pak, kadang-kadang modal, memang payah, nggak modal. Kata peso sabar Ustaz 2 juta. Budi Ustaz ini mahal. Mahal mana kalau teriris? Mahal mana kalau sapinya tidak bisa tuntas disembelih? Terlalu murah saya katakan harga satu pisau itu yang 2 juta. Dibandingkan dengan tugas kita yang mulia menyembelih. Coba kok kami ada gaji itu kesigan mereka sampai alih pemain. Wirana Pak malah cekap 1 tahun. Anu tadi di tuntas mucit, wirana malah cekap 1 tahun ya teh. Dan insya Allah masuk minggu karena panitia kurban. Kamari oke. Kan begitu gambarannya. Ini alat-alat masker, kacamata, sarung tangan, anti sayat, penutup kepala, rubber seperti bot, apron, skabar, baju lengan panjang. Bawa pas kabar tempat menyimpan pisau, udah dikir-kir kan. Pas kabar, 2 paling tidak pisau itu di sini. Untuk cadangan, kalau seperti tadi, daripada Allah sekalipun pisau itu tajam, kalau Allah tidak menghendaki tidak jadi. Makanya kita tawakal dengan cara menyiapkan sebaik-baiknya. Ini gambaran alat pelindung. Selanjutnya ini gambaran kalau tidak bisa.
Ini gambar bagaimana seorang juru sembelih janting harus memperhatikan keselamatan. Nunung tuh seperti itu panangkan di depan banyak orang, menghandling sapi tanpa persiapan, cara memegangnya, cara melihat situasinya, itu harus diperhatikan. Dan ini sering terjadi dan ini nyata kurban, termasuk ini. Di bawah itu sampai di sini. Tuh, sampai kakinya Pak kalau ada di mobil. Kalau kata kita hurin atau geser seketik. Ini gambaran. Sekarang mah sampai ada pakai ojek online segala ya. Ini gambaran-gambaran yang perlu diperhatikan tentang keserawan, tentang ihsannya. Loh Pak, lihat. Ini bagaimana ini keserawannya? Dengan diakor gini Pak. Tuh Pak. Insya Allah sanes di Bandung Barat, Ustaz. Musikannya di Cililin ya. Sanes insya Allah. Nah ini Pak, yang tidak kalah penting. Bagaimana menjaga keselamatan? Harus tahu karakter sapi paling tidak, jenis sapi, karakter sapi. Ini lihat Pak, apa yang terjadi. Nah ini. Nah ini lagi Pak, ini kurban Pak, tadi juga kurban. Seorang juru sembelih janting itu harus memperhatikan keselamatan dirinya. Ugo dah. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk sapi, Baru untuk kita ugo. juga gitu. Ini sapi oces Pak, sapi bari yang oces. Lihat Pak tuh Pak. Jago ya. Taekwondo. Adakah yang mengalami seperti itu? Bang. Ini gambaran bagaimana menjaga keselamatan. Yang namanya keserawan jangan dulu ke sapinya Pak, diri kita selamatkan. Tidak boleh duduk di samping sapi. Posisi kita harus kuda-kuda tetap begini. Setengah meter dari badan kuda, jangan duduk apalagi mana nyengatkan tajo. Ini masalah, ini juga Pak lihat. Ini handling pengikatan perubahan yang tidak pas aja begini. Ini juga Pak, ini sudah proses dibaringkan. Bagaimana cara pengikatan yang tidak pas? Koordinasi antara juru sembelih dengan tim yang lain. Akibatnya seperti ini, bisa dilihat. Megang peso tuh Bang. Megang peso anak. Saya secara pribadi tidak bisa membayangkan Pak, itu pisau yang dipegang yang panjang itu ketika dia ditendang itu ke belakang. Qadarullah Allah masih menyelamatkan semuanya. Coba kalau ini pisaunya ke bawah ke belakang. Ada orang. Saya tidak bisa membayangkan di belakang itu tertusuk sepenuhnya dengan pisau itu. Kenapa bisa terjadi? Karena kurangnya koordinasi. Tetap kuncinya di juru sembelih. Bagaimana sapi itu diikat dengan baik. Ini kan menantang istilah kami itu. Harus gambaran, ya. Nah ini sama sekali tidak diikat kakinya.
Lihat apa yang terjadi. Sudah teriris, Pak. Lihat darahnya sudah mengucur. Di sekolah, Pak, banyak anak-anak yang tidak tahu apa-apa, dia mereka senangnya nonton. Tapi yang dipertontonkan sesuatu yang tidak benar, tidak tepat. Masa menyembelih seekor sapi tidak diikat sama sekali, mengandalkan yang punya sapi cuma dipegang kepala. Memangnya ayam? Ya kan seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Dibiarkan mati kehabisan darah. Mubazir itu jadi bangke. Karena belum tentu dia tuntas menyembelihnya. Maka yang dilakukan oleh seorang juru sembelih jika keadaan seperti ini adalah mengoreksi. Rubuhkan kembali sapi itu. Periksa apakah sudah tuntas atau tidak. Kalau sudah tuntas, ikat saja, biarkan sampai mati, selesai. Tapi kalau tidak dikoreksi, belum tentu itu sudah selesai penyembelihan. Maka ketika mati baru kelihatan, oh tidak putus, ya sudah jadi bangke. Karena dia mati bukan karena disembelih, tapi kehabisan darah karena luka. Kan jadi persoalan. Ini yang kami tadi sampaikan. Halalkah? Haramkah? Ini yang perlu diperhatikan betul oleh panitia, terutama juru sembelih. Ini gambaran buat iman. Nah, ini apa lagi? Mati dia tenggelam. Ini yang namanya kurban dan korban. Kalau itu sapi sudah proses disembelih karena ngamuk, dia kaget disembelih, dia berjungkir. Masa Pak di pinggir sungai, sungainya juga lecek. Saya tidak bisa membayangkan. Itu jelas itu sapi tidak mungkin bisa dimakan karena tidak higienis, tidak sanitasi tidak terjaga. Ini jadi catatan bagaimana kita memperhatikan tempat, cara penyekatan, cara pengurusan. Ini gambaran buat ini. Menerapkan higienis dan sanitasi jelas ini yang perlu diperhatikan. Seperti ini, Pak. Sediakan di tempat penyembelihan paling tidak ini. Bagaimana kita menjaga, berusaha memelihara kebersihan. Bagaimana sanitasinya agar tidak ada virus yang di lingkungan itu terjadi. Darah jangan sampai dialirkan ke selokan. Tidak baik itu. Darah itu harus di tangan, ditimbun. Jangan dialirkan ke aliran sungai atau selokan yang ada di depan rumah warga. Itu sanitasinya tidak baik. Ini gambaran kan tidak? Yang berikutnya buat iman. Lubang darah sediakan. Ini gambaran. Kemudian berikutnya menyiapkan peralatan penyembelihan. Nah ini kurang lebih yang perlu diperhatikan peralatan. Diperintah oleh Rasul selain gigi dan tulang ya, yang dipakai menyembelih itu selain gigi dan tulang. Asin, waduf. Ini gambaran lengkapnya alat-alat. Paling tidak seorang juru sembelih harus memiliki ini. Atau di mana modalnya nyongken itu ke masjid. Nyongken ke KMUI. DBO. Sepakat tahun ini dana 15 juta MUI galuhkeun alat-alat muncit. Sepakat. Antara kuis walau senasur apa aya kasih abah. Ya. MUI tanggung jawab betul, mohon maaf. MUI tanggung jawab itu di masyarakat kalau terjadi seperti tadi tidak sah, tidak halal. Kita di garda terdepan insya Allah. Kita di garda terdepan menyelamatkan umat dari makan dari kurban yang halal. MUI Pak, MUI. Ya mudah-mudahan. Ini gambaran pisau. Mana pisau sembelih, mana untuk skinning, mana untuk boni. Itu beda-beda. Jangan samakan. Kalau mau cip dan ini sip ya sudah, innalillahi. Selesailah pisau itu nasibnya. Ini gambaran alat-alat. Nah ini Pak, contohnya kalau tidak menggunakan alat yang standar. Pisaunya panjang, tapi itu bedok narakan sulu.
Ini kurban, para masyayikh ini kurban. Didedet-dedet di dalam curhat. Wah heran bedognya mah. Bahkan gitu, hal itu lain kan? Dari itu lahirnya. Ini yang kedua. Ganti pemain tadi, ini ganti pemain tuh. Ternyata ganti pemain teh jadi bener sarua. Tadi kata bapak, hal itu lain. Yang ketiga berarti harus hadir bapak karena saja. Sudah dijelaskan. Ini pisau dapur pak. Namun di istrinya ya. Pisau dapur. Terus akhiran. Ya, tali pengikat pak. Nah, pengikat. Kami di Joleha pak membuat settingan tali yang representatif untuk kaki, dua, untuk jari, kepala, untuk menari dengan cara seperti apa. Kami pun di Joleha menyediakan tali-tali yang representatif dan juga tidak, mohon maaf kepada para panitia, jangan menggunakan tali plastik, sangat tidak rekomendasi. Ini tali seperti ini yang kita gunakan, tali nilon. Ini tidak sakit pak, ditarik seperti apapun itu. Dan Joleha sudah menyediakan. Jadi bapak-bapak farmasi yang perlu silakan saja hubungi Joleha. Dan mulai pisaunya, alat semua. Ini representatif. Ini sudah disetting, sudah pakai mata itik, sudah dimatikan. Mata itik itu yang di ujung pak seperti ini. Ini mata itik namanya. Sudah kami setting, kami olah sedemikian rupa, jadi sudah jadi, tinggal digunakan. Ini buat dibagikan pak? Iya insya Allah, tapi pakai mahar pak. Ya, gitu. Pisaunya kami sediakan, silakan yang butuh ya. Karena ini bukan mesin, boleh kami nyampaikan. Yang butuh dari mulai harga yang 300 ada pisau sampai yang harga 3 juta juga ada pak kami bawa. Kalau bapak perlu insya Allah kami sediakan. Alat-alat juga ada ini, talinya sudah kami sediakan juga. Apron, alat pelindung diri juga ada, anti seset juga ada. Semuanya kami perlihatkan ada. Karena kami bertanggung jawab untuk menyampaikan. Nah seperti ini tali. Ini tali yang kami sediakan. Ini sudah lengkap, satu set. Sabar panas nanti ya Pak? Genap ratus satu set. 25 meter Pak. Kalau beli Bapak sendiri di online, itu 1 meter itu harganya itu 25.000 1 meter. Ini sudah kami sediakan 25 meter, sudah disetting, tinggal pakai. Konten promo sepada-sebadanya. Lanjut. Alat tadi ini patok Pak. Nah, patok permanen. Jangan membuat patok untuk menyembelih sapi ngadadak nancepkeun awi. Subhanallah nantang. Nah, penting seperti gambaran patoknya Pak. Yang ditanam, dicor, diikat sapi itu. Dan jangan sekali-kali membeli peluang kepada sapi untuk berputar. Ngikat sapi di tengah kebun di tanggal jamu, atau begitu didekati atas sapi muter, sudah awal stres. Jadi batasi sapi itu. Di sini pakai tiang, dia batasnya paling ke kanan, ke kiri. Kalau diberikan peluang muter sudah susah. Jangan sekali-kali. Kemudian ketika dirubuhkan, mohon jadi catatan bagi yang belum pernah. Itu sekepala sapi ditundukkan paling tidak sejajar dengan lutut. Kalau sapinya masih begini, sejajar badannya dengan kepala sejajar, itu sapi tenaganya full 100%. Makanya kalau mau nyembelih, tundukkan si kepala itu sampai ke bawah. Sampai sebisanya ke bawah. Karena ketika di ke bawah kan sapi kehilangan tenaga minimal 30%. Mudah untuk ditundukkan. Dan kami sudah menambah sekarang dengan pakai blindfold, ditutup matanya sehingga sapi itu minimal stresnya. Ini gambaran. Kemudian berikutnya tidak penting adalah portal. Ini harus Pak, jangan disatukan kambing dengan sapi Pak, yang stres sapi. Kalau kambing, ini Bapak mau menyembelih kambing, sapi disatukan satu jejer, itu sapi marah Pak. Pisahkan kambing, sapi, tempat transit itu dipisah. Begitu datang sapi, di mana simpan? Istirahatkan.
minimal 3 jam sebelum disembelih. Bahkan yang ideal, ikhwati rahmatullah, kalau tiba sapi itu hari ini mau disembelih, tibanya kemarin sejak maghrib jangan dikasih makan, tapi dikasih minum, puasakeun. Yang membungi-bungi karunya sapi dirono, kasih rumput malam-malam, besoknya disembelih. Ya besoknya jadi susah disembelihnya. Jadi kalau mau disembelih besok pagi, dari mulai maghrib malam itu jangan dikasih makan, tapi minum dikasih. Sebab kalau tidak dikasih minum, Pak, paling tidak nanti nyisirnya susah, rapat kulitnya. Jadi harus dikasih minum. Tapi makannya sebaiknya, yang ideal 8 sampai 12 jam tidak dikasih makan kalau mau disembelih. Dan itu bukan dolim, itu memang harusnya begitu kesehalannya. Juleha sudah mempelajari itu. Tapi minuman dikasih. Nah ini gambaran diikat, terpisah. Kambing-kambing, sapi-sapi. Bahkan yang ideal itu adalah sesuai dengan jenisnya. FH, Present Holstein pisah dengan simental, pisah. Bagus, tapi di kita kan enggak terlalu ideal barangkali seperti itu. Ini gambaran tempat transrit penyembelihan ini harus dibedakan di mana. 5 menit lagi izin. Kemudian yang keenam, melakukan pemeriksaan fisik hewan. Tadi sudah digambar kalau kurban kan musimnya tidak ada 4 cacar, itu diperhatikan. Mohon maaf kami sering kali ke kandang-kandang yang ada sapi di situ kurban, itu masih cukup banyak. Sapi-sapi yang belum waktunya untuk disembelih dikurbankan sudah dipakai. Yang penting mas sapi wepa begang, ya, yang seperti apa itu harus diperhatikan. Kalau ke kandang bisa perhatikan dari mulai matanya seperti apa, kakinya seperti apa, dan mudah mendeteksi ini sapi sakit atau sehat. Saya termasuk banyak belajar dari para peternak. Dan salangkung ke Pak, anu gering mah kakinya buluna kusam, tidurna rancung, geraknya pelan. Dari mulutnya keluarnya banyak cairan, terlalu banyak, matanya merah, komo buduk mah kelihatan. Jadi mudah mendeteksi. Lalu kalau mencegah apakah ini sudah mancing musim atau tidak, jangan tertipu, mohon maaf dalam tanda kutip, oleh punya sapi, banyak punya sapi. Tidak ada yang dicopot Pak giginya, dicoplokkan Pak, dahoyong kagaleun. Tuh Ustaz sudah tanggal giginya ditinggal teh, ieu mah dipotongkeun ku bapak calik. Itu tidak sedikit yang nakal seperti itu. Perhatikan betul. Kecuali kalau terpaksa kan Rasul menyebutkan janah boleh kalau terpaksa. Ari salami suarkan anu musinah maka kira urang badai nilai anu janah. Ini gambaran pemeriksaan hewan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, oleh Abah. Ya. Berikutnya ibadah iman musinah, ini gambaran. Ini yang layak, yang sudah tanggal. Masya Allah, saya mentafakuri betapa maha agungnya, maha kuasanya Allah. Kita Pak manusia, para masyarakat, upah menuju budak progres. Seiring dengan waktu dewasa, awasnya beres. Tak ada sapi mati balik. Awalnya beres, arali terapi, lamun tos dewasa, progres. Jadi lamun progres tos dewasa, itu sih kan? Tapi bukan kata saya. Allah menciptakan luar biasa, masya Allah. Allah ya luar biasa. Sapi itu Pak awalnya beres kecil-kecil itu, tapi begitu dia dewasa tanggal, yang jadinya itu berbeda bentuknya. Jadi kelihatan Pak. Lalu bagaimana tuh kita kalau ke kandang melihat sapi itu giginya seperti apa? Ulah coba-coba digitukan Pak, dan tidak akan kuat. Jangan itu. Saya diberitahu oleh tukang peternak, Ustaz, umpama terang puntu nakumaha, Ustaz kita, kempelkan ludah kok susur. Begitu papoin-poin hura, buah. Yang kedua bawa garam dari rumah. Begitu bertemu dengan data tukang jengkol ada. Begitu bertemu dengan sapi ingin tahu giginya, ke bangus, ke moncong, dia akan membuka kelihatan. Nah, kecuali kalau kita minta kuat, buka saja. Itu Pak gambaran. Nah ini yang belum, yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri. Ini belum cukup umur, kelihatan kan masih rapih giginya. Nah ini yang sudah, lihat kan beda tuh, karepol. Ini untuk melihat, musinah belum. Ini gambaran yang tadi Abah sampaikan. Ini gambarnya. Nah kalau sudah disembelih dibuka ya begitu gambarnya. Lanjut sedikit lagi, menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih, jelas yang tadi itu Pak. Mau
rok sekuisi, mubalah yang di atas, mau rok sekuisi cara merubuhkannya, atau kami rekomendasikan yang sistem gesper Pak sekarang. Gesper itu lebih halus. Kalau yang barley yang atas itu hati-hati, sapinya bisa ngarodeo. Karena ininya geli Pak, disilang ke sini geli. Atau rok sekuisi itu pun sama. Kami sebetulnya merekomendasikan, tapi yang paling utama adalah sistem gesper. Gesper di sini Pak, karena kelemahan sapi itu kan di sini. Jadi sistem gesper ditarik saja, dilingkarkan, ditarik, kakinya diikat dulu, yang kiri depan dan belakang. Sistem gesper ditarik begitu turun sapi itu. Ya, ini gesper. Di sini tidak ditampilkan. Nah, ini jangan seperti ini. Jangan seperti ini merubuhkan sapi. Ini jauh dari kaidah kesrawan. Karena ini begitu. Haliku aing, gamane mah benar itu bisa gitu kan akhirnya. Ini jauh dari kaidah kesrawan, tidak ihsan sabda Rasulullah. Cara merubuhkan sapi seperti ini harus kita tinggalkan. Ada cara yang lebih halus, lebih ihsan, kesrawannya terpenuhi. Jangan seperti ini patugeng-tugeng Pak. Sapi dilawan. Nah, ini gambaran. Mari kita saksikan penyembelihan sapi kurban yang mengamuk. Ini yang disebut rok sekuisi Pak. Cara mengikat rok sekuisi tapi tidak representatif. Kepalanya masih tegak, tidak diturunkan, kakinya tidak diikat. Ini akibatnya. Jadi ketika akan merubuhkan, kepala terkunci, kaki terkunci, baru pasang. Caranya begini. Tidak akan bisa ditentukan enggak. Ini lepas sapi. Sapi ini pasti lepas karena stres, dia ngamuk, marah. Kalau sudah seperti ini harusnya dikoreksi, berhenti, biarkan sapinya tenang, jangan dipaksa. Ini kabur Pak. Ini kabur, nggak bisa ditunjukkan. Itu kan kabur, nggak bisa ditunjukkan karena salah penanganan. Nah ini ciri sapi stres Pak. Seperti ini stres ini. Ini salah. Ini stres Pak. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, baiknya seperti ini. Ini gesper Pak. Metode gesper yang kami rekomendasikan untuk dilaksanakan dalam perubuhan. Ini metode gesper. Hari ini kita gesper itu hanya di belakang saja, dilingkarkan, dikencangkan, tarik dengan mudah. Tapi kakinya diikat. Jangan tidak diikat kakinya. Ini yang kami rekomendasikan. Dikencangkan. Ketika dikencangkan sudah mulai Pak. Ini mudah untuk dirubuhkan. Tuh. Alhamdulillah. Begitu. Mudah, cepat dan cepat, tidak memakan waktu. Kakinya diikat. Nah, ini kepalanya terlalu ke atas, kepalanya ke bawah. Kalau kepalanya di atas masih seperti itu. Ini gambaran. Terakhir, menerapkan teknik penyembelihan yang bagus. Nah, ini yang saya lakukan waktu awal di Joleha belajar menyembelih. Jadi kepalanya terkunci, kalau bisa dibantu oleh seseorang memegang kepala supaya tidak berubah posisi kepala. Yang kedua, mengambil gelambirnya, sehingga kita bisa dengan tepat untuk melakukan penyembelihan. Nah ini yang tadi. Itu gambaran. Nah jangan sampai. Nah ini yang tadi Abah sampaikan. Yang Abah sampaikan. Itu persis yang Abah sampaikan. Ini gambaran yang tidak sesuai dengan kaidah kesrawan. Ketika disembelih sapi ditunggangi itu tidak baik.
kepala tidak ditahan, tidak dikunci. Lalu sekali lagi mohon maaf, jangan sampai sapi ketika disembelih ditunggangi, ditumpahkan, bukan korsel, bukan sirkus. Mohon untuk menjadi catatan bagi kita semua. Berikutnya memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Seperti ini Pak. Jadi tim itu harus bekerja. Ketika si juru sembelihnya balik kanan setelah menyembelih, harus ada yang memeriksa. Jangan sampai dibiarkan belum tuntas atau seperti apa. Harus ada yang memeriksa. Ini yang kami lakukan. Saya di belakang mendampingi. Nah begitu selesai saya lihat. Nah biasakan dilihat hasil penyembelihan seperti apa. Kalau ada yang tersumbat, ada yang tidak tuntas, jangan dibiarkan balik kanan terus muncit atau kemudian itu ode. Tidak begitu. Berhasil. Terakhir menetapkan status kematian. Nah ini gambarannya Pak. Terakhir ini hiburan saja. Ya, mohon maaf Pak Masih, itu yang terakhir. Saya punya keyakinan setelah selesai disembelih ini, si bapak yang tadi langsung masuk rumah sakit ortopedi. Baik, ikhwati iman, permasalahan mohon maaf, itu barangkali yang bisa kami sampaikan gambaran bahwa bagaimana penyembelihan harus sesuai dengan kaidah. Mohon maaf kurang-kurangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, banyak gambaran